Hutang negara menjadi 6.000 triliun saat ini, naik hampir 4.000 triliun dalam waktu 6 tahun bekerja. Hebat pokoknya. Bayar bunganya saja kalau 5% setahun adalah 300 triliun. Untuk bayar bunganya, ngutang lagi. Top sekali lagi, top dah pokoknya. Bagaimana bayar? Lawang APBN selalu minus, untuk biaya rutin belanja negara aja minus. Piejal, sampean kelola negara dihapusi pembantu-pembantu sampean, kok ya masih dipakai gitu loh. Gak kasihan nanti pas pada gak njabat diuyak-uyak masalah ketidakmampuan sampean semua. Kan malu. Sekarang aman karena punya ribuan buzzer yang menutupi kekurangan dengan serangan terhadap pengkritik walaupun pengkritiknya memberi solusi. Buzzer sudah berhasil membunuh karakternya para pemberi solusi lain di dalam cara cerdas bernegara. Ketika ditanya misalnya kapan pindah ibu kota ke Penajam, nanya kapan LRT jadi yang mulai mangkrak banyak, kenapa tagihan ke BUMN kami ini sering gak dibayar, mundur, bahkan mundurnya sampai tahunan. Pasti sang penanya dihujat sama buzzer, mati aja karakternya. Kita tanya lagi, kok mulai kayak oligarki ya BUMN-nya, kerja pakai uang pengusaha kecil, dibayar hanya DP, terus pas selesai pelunasannya amit-amit gak pernah sampai terbayar, lama. Itu BUMN apa oligarki sih? Negara ngutang terus lagi solusinya saat ini di dalam APBN. Lalu supaya gak ngutang, mulai ada wakaf tunai berbungkus syariah, dan yang jadi pengurus syariah adalah mereka yang dekat istana yang akan digadang jualan dirinya untuk bisa jadi presiden di 2024. Yang tujuannya adalah siapapun pejabat saat ini nantinya di tahun 2024 ketika nggak ngejabat, di mana temennya nanti yang menjabat, mendaratnya supaya mulus atau soft landing. Jadi ketika tidak menjabat nanti hidup mereka enak, supaya kegagalan masa lalu di cover sama pejabat nanti yang memang orangnya mereka juga. Jadi sudah harus didesain walaupun masih 4 tahun lagi siapa nanti calon pengganti mereka. Seru ya. Dan mulailah dengan menggunakan pencitraan wakaf tunai dan syariah dan pengurus-pengurus, yaitu lihat yang digadang saat ini adalah yang selalu dapat pekerjaan berlapis-lapis agar terlihat berprestasi dengan berbagai fasilitas. Dalam hal wakaf tunai, ekonomi syariah, nama Erik, Sri Mulyani, Puan dimainkan. Lalu nama pejabat seperti Erlangga dan beberapa pemain lain adalah mereka yang akan digadang-gadang di 2024. Ini semua dikaryakan. Ini bagi rakyat. Banyak yang tanya, mau kerja untuk rakyat atau promosi dirinya? Kalau Bosman Sontoloyo memang promosi, menjual konsep bernegara yang disebut Mardigunation dan konsep ekonomi yang bernama Mardigunomic, menantang siapapun di tahun 2024 yang akan jadi pemimpin bangsa ini. Yuk duel platform bernegara. Apa Bosman Sontoloyo mau jadi presiden? Oh enggak bakal. Konsep platformnya dijual yang harus dipakai oleh siapapun yang mau jadi pemimpin dengan pola new mind. Dan menurut saya pribadi, semua yang di sekeliling pejabat sekarang dan partainya tidak memilih konsep MMT Mardigunomic yang new mind karena mereka semua masih old mind. Tapi saya yakin rakyat pintar sadar bahwa bernegara ala 6 presiden kecuali Pak Karno sudah menggunakan kekuatan hutang dan bergantung pada negara besar serta globalis. Konsep Mardigunation adalah patriotik nasionalis. Kemungkinan besar dengan kekuatan aset sumber daya alam inilah printing money dipakai sebagai dasar membangun negara ke depannya dengan orang-orang yang new mind. Jadi nanti ke depannya masyarakat akan punya 2 pilihan. Pilih gaya ekonomi dan berbangsa 6 presiden yang lalu yang old mind, atau pilih model asik patriotik nasionalis yang menjadi platform Bung Karno namun versi new mind. Tahun 2024 adalah tahun digital politik. Kuatlah kalau lewat udara Mardigunation ini. Masih 3 tahun lagi melawan pejabat sekarang, siapa yang bisa menang dalam kenyataannya. Mardigunation memprediksi ekonomi syariah, wakaf tunai, BUMNisasi, SWF versi ngutang yang sekarang digarap tidak akan membuat ekonomi terbang, bahkan tidak akan membuat Indonesia menjadi berdaulat. Bukan pesimis, bukan ngeledek, tapi karena orangnya ya dia lagi, otaknya all mind dan grand plan-nya tidak membumi. Wah, salam dah.